Assalamualaikum. Kembali lagi nih di video part 2 membahas soal buku kurikulum 2013 edisi revisi. Buku siswa matematika kelas 11 peminatan dan ilmu-ilmu alam. Untuk video pembahasannya, mari kita simak. Baik, kita akan membahas tentang trigonometri dan aplikasinya dalam kehidupan, yaitu pada uji kompetensi bab 1. Jika sebelumnya kita membahas soal nomor 4 dan juga 5, nah pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 17 dan juga 18. Oke, pertanyaannya itu ada soal nomor 17 berupa diketahui A dan B juga C menyatakan besar sudut-sudut segitiga ABC dengan nilai tan A itu sama dengan 3 dan nilai tan B itu sama dengan 2. Maka dalam hal ini yang ditanyakan nilai tan C adalah, ini dia optionnya dan mari kita cari jawaban yang benar. Oke, penyelesaiannya. Di sini yang pertama tadi kan diketahui bahwasanya A, B, dan juga C menyatakan besar sudut-sudut dari segitiga ABC. Kita ketahui nih teman-teman, bahwasanya segitiga itu memiliki jumlah sudut 180 derajat. Oleh karena itu dalam hal ini kita tuliskan bahwasanya sudut dari A, B, dan juga C itu adalah 180 derajat. Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu adalah nilai dari tan C, maka kita akan memisahkan C-nya, sehingga diperoleh 180 derajat dikurang dengan A ditambah dengan B. Oke. Jadi di sini kita masukkan nih nilai tan-nya. Dalam hal ini kita buat sehingga bentuknya itu jadi tan C sama dengan tan 180 derajat dikurang dengan A ditambah B. Jadi nilai tan C itu akan sama dengan negatif dari tan A ditambah B. Nah, kita ingat kembali nih bahwasanya tan yang bernilai sudutnya 180 dikurang dengan alfa itu sama dengan nilai dari negatif tan alfa. Sehingga kita bisa menuliskan nih nilai tan C itu sama dengan negatif tan A ditambah B. Nah, ini kan tan A ditambah B merupakan jumlah dua sudut dari tangen, sehingga rumusnya itu kita menggunakan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Oke, kita masukkan di sini nilai dari tan A itu tadi 3 dan tan B itu 2. Dan juga dalam hal ini 1 dikurang tan A dikali tan B itu berarti 2 dikali 3. Sehingga kita peroleh negatif 5 per negatif 5. Nah, dalam hal ini kita peroleh hasilnya adalah 1. Sehingga dalam hal ini, soal nomor 17 ini kita peroleh option yang benar adalah option yang D. Oke, kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua, yaitu soal nomor 18. Dalam hal ini soalnya, jika X itu berada pada kuadran kedua dengan nilai tan X sama dengan negatif 3, maka nilai dari cos 4X adalah, oke, ini dia option-optionnya, dan mari kita cari jawaban yang benar. Penyelesaian. Nah, jadi dalam hal ini, tadi kan diketahui bahwasanya nilai X itu berada pada kuadran kedua dengan nilai tangennya itu, tangen X-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita ingat ya teman-teman bahwasanya nilai X yang berada pada kuadran kedua, yang positif itu hanyalah nilai dari sin X dan juga kosekan X. Nah, maka dalam hal ini selain dari dua hal tersebut, itu akan bernilai negatif. Maka dalam hal ini, makanya nilai tan X itu sama dengan negatif 3. Karena dia berada pada kuadran kedua, dan nilai tangen itu akan bernilai negatif. Oke, kan ditanyakan dalam hal ini maka nilai cos 4X adalah, nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras kita akan mencari nih pertama kali nilai dari cos X-nya terlebih dahulu. Kita ingat bahwasanya tan itu kan adalah sisi
biasa kita mengingatnya itu dengan desa, depan dan juga samping. Jadi sisi depan dan juga sisi samping. Nah, sisi depannya di sini itu saya tuliskan dengan plus minus 3 dan sisi sampingnya itu plus minus 1. Nah, dalam hal ini kenapa saya tuliskan plus minus? Karena tidak diketahui nih mana sih nilai yang negatif, apakah nilai dari negatif 3-nya atau nilai dari satunya. Maka dalam hal ini dituliskan plus minus di awal angkanya, jadi kita bisa memilih nih. Jika kita menuliskan 3-nya sebagai negatif, maka satunya itu positif. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita akan mencari sisi miringnya, yaitu hipotenusa dari Pitagoras. Maka dalam hal ini, itu adalah akar dari negatif 3 kuadrat. Jadi dalam hal ini, saya memasukkan nilai yang negatif itu adalah 3, jadi negatif 3 kuadrat. Sebenarnya tidak masalah sih, manapun nilai yang dimasukkan ketika dikuadratkan juga tetap akan positif. Jadi ya terserah teman-teman kembali. Tapi dalam hal ini untuk mengingat bahwasanya nilainya itu akan bernilai negatif. Maka dalam hal ini akar dari negatif 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat akan sama dengan akar 10. Nah, kita peroleh nih nilai cos-nya. Cos itu kita biasa mengingatnya dengan sami, yaitu sisi samping dan sisi miring. Berarti sisi sampingnya itu kan 1, dan sisi miringnya itu adalah akar 10. Nah, karena cos ini berada pada kuadran kedua, maka cos ini akan bernilai negatif, sehingga diperoleh negatif 1 per akar 10. Oke, kita akan mencari nilai dari cos 4x. Jadi, cos 4x itu jika kita jabarkan merupakan bentuk dari cos 2 kali 2x. Nah, makanya dalam hal ini kita bisa menuliskan lagi nih, cos 4x itu akan sama dengan 2 cos kuadrat 2x kurang 1. Loh, kok seperti itu? Baik, kita ingat dalam hal ini, cos 2 alfa itu memiliki 3 rumus yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa, atau 2 cos kuadrat alfa dikurang dengan 1. Jadi kita bisa memilih salah satunya. Nah, dalam hal ini saya memilih rumus yang ketiga, yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Maka dalam hal ini dituliskan 2 cos kuadrat 2x kurang 1. Nah, mungkin teman-teman agak bingung nih, kenapa dalam hal ini seperti ini. Nah, jadi sebenarnya 2x itu kita umpamakan sebagai alfa. Dalam hal ini untuk mempermudah perhitungan ya, sebenarnya bisa kita uraikan lebih panjang, tapi kita akan mencari jalan yang lebih simpel. Jadi makanya dalam hal ini, 2x ini diibaratkan sebagai alfa. Makanya dituliskan dalam hal ini alfanya itu adalah 2x. Oke, kita jabarkan lagi nih, karena dalam hal ini kan masih ada nilai dari cos 2x, maka cos kuadrat 2x ini akan kita uraikan. Jadi kita bisa menggunakan lagi nih dari cos 2 alfa ini mana yang akan digunakan. Jadi saya menggunakan yang tadi lagi, yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Sehingga dalam hal ini dituliskan 2 cos kuadrat x. Ingat ya, sudah berubah jadi x ya teman-teman. Karena kan dari hal ini alfanya itu sudah merupakan nilai x saja, sehingga dituliskan 2 cos kuadrat x dikurang 1. Namun tetap dalam bentuk kuadrat, karena kan tadi nilai cosnya itu dalam bentuk kuadrat. Cos 2 alfanya tadi dalam bentuk kuadrat ya. Oke, sehingga dalam hal ini nilai dari kuadrat tadi akan kita jabarkan. Makanya diperoleh 2 dengan dalam kurung 4 cos pangkat 4x dikurang 4 cos kuadrat x ditambah 1 tetap dikurang 1. Oke. Jadi selanjutnya kita inikan lagi nih, kita distribusikan. Makanya diperoleh 8 cos pangkat 4x dikurang 8 cos kuadrat x ditambah 2 dikurang dengan 1. Baik, kita peroleh hasilnya adalah untuk cos 4x ini adalah 8 cos pangkat 4x dikurang 8 cos kuadrat x ditambah 1. Oke teman-teman, next kita akan mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui. Nah, tadi kan udah dapat nih ya rumus dari cos 4x.
Dan juga kita udah punya nih nilai-nilai dari cos. Tadi kita udah dapat nilai dari cos yaitu negatif 1 per akar 10. Makanya kita substitusikan nilainya sehingga kita tuliskan 8 dengan dalam kurung itu negatif 1 per akar 10. Ini tadi nilai cos dipangkatkan 4 dikurang dengan 8 dalam kurung negatif 1 per akar 10. Cos tadi juga yang kita kuadratkan, jadi ditambah dengan 1. Oke, sehingga kita peroleh nih bentuknya itu sama dengan 8 per 100 dikurang dengan 8 per 10 ditambah dengan 1. Nah, dalam hal ini kita akan menjumlahkan dan juga mengurangkan bentuk pecahan ini. Sehingga akan kita samakan nih semua penyebutnya. Jadi penyebutnya itu akan kita samakan dengan KPK, diperoleh itu adalah 100. Jadi selanjutnya kita lakukan nih operasi pengurangan dan juga penjumlahannya. Sehingga dalam hal ini diperoleh nih 8 per 100 dikurang 80 per 100 itu negatif 72 per 100. Nah, kita tambahkan dengan 100 per 100. Sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 28 per 100. Oke, nilai dari cos 4x sudah kita dapatkan. Jadi, pada soal nomor 18 ini, kita peroleh option yang benar itu adalah option yang D. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.